Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas M04 Biologi Molekuler Perairan. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi yang telah kami dapatkan selama program 3-in-1. Di kelompok kami sendiri terdapat 5 orang, dan izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Evana Faradila Setiawan dengan 3 digit 6 akhir 052, kemudian ada Syafa Aina dengan 3 digit 6 akhir 038, kemudian Firda Kamila dengan 3 digit 6 akhir 040, dan Nusaibat Azmatakia dengan 3 digit 6 akhir 046, dan saya sendiri Naila Shivandra ini dengan digit 6 akhir 066. Untuk presentasi saya serahkan kepada teman saya. Untuk materi yang pertama ada Enzymes Organic and Inorganic Material Degradation System. Definisinya, enzim merupakan katalis biologis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa enzim, reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan berjalan dengan lambat untuk dapat bertahan hidup. Enzim biasanya berupa protein yang memungkinkan untuk berikatan dengan molekul tertentu dan memfasilitasi transformasi menjadi molekul lain, berfungsi dalam pencernaan, metabolisme, dan respirasi. Sementara degradasi bahan organik yaitu proses penting di mana enzim memainkan peran penting untuk mempercepat reaksi kimia. Proses yang melibatkan penguraian molekul organik besar menjadi lebih kecil. Enzim dalam degradasi bahan organik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pengomposan, yaitu proses alami yang melibatkan penguraian sampah organik oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan tanah yang kaya nutrisi. Kemudian ada pencernaan anaerobik, yaitu proses menguraikan sampah organik tanpa adanya oksigen oleh mikroorganisme untuk menghasilkan biogas dan pencernaan yang kaya nutrisi. Adapun jenis enzim yang terlibat dalam degradasi bahan organik yaitu protease berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan amino yang lebih kecil. Lipase yang memecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Selulase untuk memecah selulosa menjadi molekul glukosa. Amilase memecah pati menjadi gula sederhana dan pektinase memecah pektin menjadi karbohidrat. Kesimpulannya, enzim memainkan peranan penting dalam mendegradasi bahan organik, berfungsi untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Implikasi signifikan dalam berbagai bidang, mengembangkan aplikasi baru dan menyempurnakan aplikasi yang sudah ada. Sistem degradasi anaerobik atau tanpa adanya oksigen dan bergantung pada akseptor elektron lain seperti nitrat. Metanogenesis menghasilkan gas metana sebagai produk sampingan organik. Materi selanjutnya yaitu sistem degradasi bahan biokimia pada organisme hidup. Sistem degradasi bahan biokimia adalah komponen organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecah berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis seluler, mendaur ulang nutrisi, dan menghilangkan produk limbah. Proses degradasi yang rumit melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, jalur, dan mekanisme pengaturan yang semuanya bekerja sama untuk memastikan penguraian biomolekul secara efisien. Salah satu sistem degradasi yang paling terkenal adalah jalur ubiquitin proteasom atau pembuangan sampah, yang bertanggung jawab untuk secara selektif memecah protein yang rusak, salah lipatan, atau tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada jalur degradasi intraseluler. Jalur degradasi intraseluler ini adalah mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostatis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Jalur ini mencakup beragam proses yang menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Orkestrasi yang rumit dari jalur-jalur ini melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, organel, dan mekanisme pengaturan memastikan penghapusan komponen yang rusak, daur ulang bahan-bahan berharga, dan pembangkitan energi. Jalur-jalur ini secara kolektif berkontribusi terhadap pengelolaan limbah yang efisien, daur ulang sumber daya, dan pencegahan penumpukan racun pada biomolekul yang rusak. Jalur ini memainkan peran penting dalam mengatur perkembangan siklus sel, pengendalian kualitas protein, dan pembuangan protein yang salah lipatan atau teragregasi. Selanjutnya ada autophagy. Autophagy ini adalah proses yang sangat kekal yang melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut autophagosomes. Vesikel ini kemudian menyatu dengan lisosom di mana bahan yang tertutup didegradasi oleh enzim lisosom. Autophagy berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mendaur ulang organel, menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Autophagy berimplikasi pada berbagai penyakit termasuk gangguan neurodegeneratif dan kanker. Degradasi lipid atau lipolisis penting untuk melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan
trigliserida. Komponen-komponen ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk produksi energi selama periode kebutuhan energi, seperti puasa atau aktivitas fisik. Lipolisis terjadi terutama di jaringan adiposa dan diatur oleh sinyal hormonal dan enzim lipase intraseluler. Selanjutnya ada proses degradasi ekstraseluler. Proses degradasi ekstraseluler adalah mekanisme penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel, memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Jalur ini mencakup serangkaian mekanisme yang menargetkan beragam substrat ekstraseluler, termasuk protein, karbohidrat, lipid, dan komponen matriks ekstraseluler. Proses degradasi ekstraseluler memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jaringan dan ekosistem dengan memfasilitasi daur ulang nutrisi, remodeling jaringan, dan komunikasi antar sel. Selanjutnya ada proses degradasi biokimia. Proses degradasi biokimia diselidiki potensinya dalam bioremediasi, di mana mikroorganisme digunakan untuk memecah polutan di lingkungan. Sistem degradasi dapat berkontribusi pada perkembangan kanker. Penelitian yang sedang berlangsung berupaya memahami bagaimana proses degradasi diubah dalam sel kanker dan bagaimana penargetan jalur ini dapat menawarkan peluang terapeutik. Para penelitian merekayasa sistem mikroba untuk meningkatkan kemampuan degradasi, memungkinkan penguraian senyawa non-alami atau produksi molekul berharga melalui jalur degradasi yang terkendali. Materi selanjutnya yaitu teknik analisis biokimia, analisis biologi molekuler, dan teknik analisa mikroba. Yang pertama ini adalah pengertian. Teknik biokimia sendiri adalah studi tentang proses kimia dan zat yang terdapat dalam organisme hidup. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana molekul biologis berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap fungsi kompleks sel, jaringan, dan organ. Lalu yang kedua, pengertian dari analisis biologi molekuler. Analisis biologi molekuler adalah bidang yang mengeksplorasi dan mempelajari dasar molekuler kehidupan yang struktur dan fungsi biologis makromolekul seperti DNA, RNA, dan protein. Teknik analisis mikroba dalam mikrobiologi perairan menggunakan metode seperti mikroskop, flow cytometry, dan teknik molekuler. Penerapan teknik ini meliputi pemantauan lingkungan, penilaian kualitas air, dan bioremediasi. Lalu terdapat beberapa teknik dalam biologi molekuler. Antara lain, yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR, yaitu teknik yang digunakan untuk memperkuat DNA. Teknik ini melibatkan siklus berulang dari pemanasan dan pendinginan untuk mengubah sifat anil dan memperpanjang untaian DNA, menghasilkan jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Lalu yang kedua yaitu electrophoresis gel, adalah metode yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatannya. DNA dimuat ke matrix gel dan arus listrik dialirkan, menyebabkan DNA untuk bermigrasi melalui gel. Fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan fragmen yang lebih besar, sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan dan visualisasi. Lalu yang ketiga yaitu Denaturing Gradient Gel Electrophoresis atau DGGE, adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Manfaat utama DGGA ini adalah mampu mendeteksi populasi mikroba langka atau dengan kelimpahan rendah yang mungkin terlewatkan oleh metode lain. Lalu yang keempat adalah analisis mikroarray, yaitu teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari gen, ekspresi, dan fungsi gen. Pencetakan atau sintetis ribuan probe DNA ke dalam slide kaca yang kemudian digabungkan dengan sampel RNA yang berlabel fluoresensi. Fungsi analisis mikroarray sendiri itu untuk mengidentifikasi biomarker penyakit, mempelajari efek obat pada ekspresi gen, dan memahami proses perkembangan. Lalu yang kelima ada penguatan teknik ampuh, yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA, mengidentifikasi mutasi atau variasi gen, mempelajari keragaman genetik, dan bahkan merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies. Pengurutan juga digunakan untuk mempelajari mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam dan di tubuh kita, serta potensi perannya dalam kesehatan dan penyakit. Lalu yang keenam yaitu hibridasi fluoresensi in situ atau FISH, yaitu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan yang melibatkan pelabelan rangkaian DNA spesifik dengan probe fluoresen yang mengikat rangkaian komplementer pada mikroorganisme target. Lalu yang ketujuh adalah metagenomik, yaitu mengidentifikasi dan mempelajari berbagai macam mikroorganisme, termasuk mikroorganisme yang sulit atau tidak mungkin untuk dibiarkan di laboratorium. Penerapan di bidang bioremediasi, mikroba menguraikan polutan dalam air. Lalu yang kedelapan, yaitu sequencing DNA, di mana sekuensi DNA ini digunakan untuk menentukan urutan nukleotida dalam fragmen DNA. RNA adalah molekul yang terlibat dalam ekspresi gen dan sintetis protein.
Ada beberapa metode pengurutan DNA termasuk pengurutan Sanger dan pengurutan generasi berikutnya. Teknik ini telah merevolusi penelitian biologi molekuler dan telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Basic of Molecular Biology, Biochemistry, and Aquatic Microbiology. Basic of Molecular Biology sendiri itu adalah atau biologi molekuler merupakan suatu konsep dasar dalam mata kuliah salah satu MSP, yaitu mengenai hal-hal yang terjadi dalam tubuh suatu organisme yang memiliki aspek atau yang mendasar ke dalam molekuler yang mengatur atau mendukung kehidupan suatu organisme, misalnya seperti DNA, gen, genom, kemudian protein dan lain-lain yang berfokus pada makromolekul atau sifat-sifat yang terdapat pada suatu organisme, dan bagaimana cara DNA seperti DNA, protein, kemudian RNA itu saling berinteraksi satu dengan lain untuk mendukung suatu kehidupan suatu organisme itu sendiri. Jadi untuk biologi molekuler ini sendiri itu adalah lebih ke arah sifat-sifat organisme suatu organisme tersebut gitu. Untuk aplikasi sendiri itu sudah sangat amat banyak, terutama di perairan sendiri itu juga sudah sangat amat banyak. Salah satunya itu adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu merupakan suatu cara, yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul pada suatu organisme atau menghilangkan sifat-sifat yang justru jelek pada suatu organisme. Misalnya untuk sifat-sifat unggul sendiri itu didapatkan dari organisme misalnya dengan genotip tertentu dengan hal-hal yang lebih unggul dikombin, disatukan, kemudian direkayasa untuk membuat suatu organisme baru yang dapat yang memiliki sifat yang lebih unggul. Jadi pergabungan antara sifat-sifat unggul dari ibu atau gen-gen awal gitu. Kemudian untuk misalnya untuk menghilang penyakit dalam penyakit turunan dari suatu ikan juga bisa. Seperti kalau misalnya ikan ini mungkin memiliki resensi terhadap penyakit tertentu yang mungkin bisa lebih cepat menggagalkan suatu proses budidaya, itu bisa dihilangkan sehingga proses budidaya lebih baik, dan kemudian sifat yang didapatkan dari ikan tersebut atau organisme tersebut menjadi lebih unggul. Kemudian selanjutnya ada biokimia. Biokimia sendiri ini merupakan ilmu yang membahas proses-proses kimia atau substansi yang terjadi dalam makhluk hidup. Misalnya katabolisme, metabolisme dalam makhluk hidup itu masuk ke dalam biokimia. Bagaimana suatu makhluk hidup ini membuat suatu kompleks sel, kemudian jaringan yang saling bekerja sama untuk mendukung organisme itu tersebut hidup. Misalnya proses katabolisme yang mengubah energi katabohidrat menjadi energi, kemudian dari suatu hal yang kompleks menjadi tidak kompleks gitu. Jadi biokimia lebih berfokus kepada hal-hal tersebut, dan sebenarnya untuk biomolekuler dan biokimia ini saling kerjasama satu sama lain, karena kalau misalnya nggak ada biokimia, nggak ada biomolekuler, maka biokimia juga tidak bisa berlangsung gitu. Untuk aplikasinya sendiri, untuk biokimia itu salah satunya adalah pengembangan teknologi DNA rekombinan yang memungkinkan para ilmuwan untuk menciptakan gen atau protein baru yang memiliki fokus terhadap permasalahan tertentu kayak, dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya untuk di bidang pertanian sendiri itu biokimia itu memegang peran penting dalam mengembangkan varietas tanaman yang baru. Misalnya kita juga bisa dalam perairan sendiri menciptakan suatu ikan atau organisme yang lebih tahan terhadap hama, lingkungan, kemudian mungkin lebih unggul istilahnya, yang lebih kuat agar proses pembudidayaan itu jadi lebih lancar. Misal kalau dalam perikanan seperti itu, yang lebih tahan akan lingkungan tersebut. Jadi kayak untuk biokimia mungkin bisa di situ untuk perikanan menciptakan protein baru, gen-gen baru yang bisa mendukung jalur kimiawi dalam tubuh organisme tersebut. Kemudian ini bisa dipelajari melalui jalur metabolisme suatu kehidupan atau organisme. Misalnya kalau misalnya kita ingin lebih ke ikan, fokusnya ke ikan, bagaimana cara untuk mengubah agar ikan tersebut menjadi lebih sehat, menjadi tahan terhadap lingkungan, kita bisa dengan menganalisis, mengidentifikasi bagaimana proses metabolisme terjadi dalam tubuh ikan, sehingga kita bisa in case kalau misalnya terjadi nanti, oh ternyata ini penyakit ini datang dari sini, metabolisme yang kurang sempurna atau lain-lain, kita bisa identifikasi, dan kemudian kita bisa menciptakan suatu protein atau DNA yang lebih unggul atau gen-gen yang lebih unggul yang nantinya bisa dimasukkan atau dikembangkan dalam ikan tersebut, sehingga memperbaiki kualitas dari ikan tersebut. Ya, saya akan menjelaskan terkait mikrobiologi perairan. Dari namanya saja kita bisa mengetahui, yaitu mikrobiologi perairan. Artinya merupakan agen-agen biologi yang bersifat mikro atau kecil yang berada di perairan. Dan mikrobiologi sendiri ini merupakan suatu ilmu khusus yang mempelajari tentang mikroorganisme yang berada dalam perairan, yang membantu dari siklus perairan itu
tersebut. Mikroorganisme ini bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, jamur, alga, kemudian protozoa, yang mereka ini hidup di suatu danau, kemudian atau laut, atau mungkin sungai, bahkan aquifer di bawah tanah. Selanjutnya, untuk aplikasi dari mikrobiologi ini sudah sangat amat banyak dan sangat amat penting dalam perairan, terutama dalam konsep MSP, karena dari mikrobiologi perairan ini sendiri, mereka ini fokus kepada mikroorganisme yang ada dalam perairan yang tentunya sangat amat penting dalam siklus nutrisi. Kenapa? Karena contohnya saja dalam proses nitrifikasi, tanpa adanya bakteri di sana yang memainkan peran untuk mendegradasi atau mengurai suatu nitrogen amonia atau zat-zat yang bersifat besar makro, maka zat itu tidak akan bisa diolah untuk menjadi suatu mikro yang nantinya bisa menjadi nutrisi dalam perairan, yang bisa misalnya mendukung dari suatu perkembangan suatu fitoplankton atau alga yang nantinya bisa menjadi memberikan nutrisi bagi perairan, misalnya seperti ikan, kemudian dalam siklus rantai makanan dalam perairan tersebut. Dan mikroorganisme sendiri ini bisa memecah bahan-bahan organik yang ada dalam perairan, karena tanpanya ada mikroorganisme ini nantinya perairan itu juga bisa mengalami eutrofikasi yang nantinya juga akan berbahaya bagi perairan itu tersendiri, terutama pada organisme yang hidup dalam situ. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu materi teknik RADP, RFLP, dan sequencing. RADP adalah sebuah teknik analisis genetik yang merupakan modifikasi dari metode PCR. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pada kondisi stringensinya yang rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu mungkin akan berkaitan dengan sejumlah fragmen dalam cetakan DNA yang dapat diperbesar. Selanjutnya ada prinsip RAPD. Yang pertama itu primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Yang kedua, hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, seperti primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. Selanjutnya yaitu RFLP adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Aplikasi RFLP antara lain yaitu pengaplikasian pada pemetaan genom, yang kedua genom typing, yang ketiga tes paternitas, yang keempat forensik, dan yang kelima diagnostik hereditas penyakit. Selanjutnya itu ada tahapan RFLP yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama itu isolasi DNA, yang kedua pemotongan DNA dengan enzim restriksi endoknukleas, yang ketiga elektroforesi hasil pemotongan DNA, yang keempat yaitu shortened blot. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari RFLP. Yang pertama itu dapat menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Yang kedua, menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah. Yang ketiga, memonitor proses seleksi melalui linkage berbagai karakter. Yang keempat, memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Yang kelima, menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Yang keenam, bersifat kodominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan pengelompokan pada tingkat spesies dan populasi. Selanjutnya yaitu sequencing. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida adenin, guanin, sitosin, dan timin pada sepotong DNA. Sequencing ini terdapat 2 teknik. Yang pertama itu ada Maxam dan Gilbert yang menggunakan chemical sequencing. Yang kedua, Sanger menggunakan dideoknukleotida. Sequencing yang modern menggunakan prinsip teknik Sanger. Metode Sanger ini menggunakan dideonukleotida trifosfat yang memiliki sebuah H pada karbon 3 dari gula ribosa. Metode Sanger memerlukan yang pertama yaitu DNA utas tunggal dalam jumlah cukup sebagai template DNA. Yang kedua, primer yang sesuai seperti sepotong kecil DNA yang berpasangan dengan template DNA dan berfungsi sebagai starting point untuk replikasi. Yang ketiga, DNA polimerase. Enzim yang mengcopy DNA menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 dari template. Yang keempat, sejumlah nukleotida normal. Yang terakhir, sejumlah kecil dideoknukleotida yang dilabel seperti radioaktif atau dengan pewarna. Materi ke-6 ada prinsip dasar analisis molekuler dalam bioteknologi. Yang pertama ada asas dan tugas BKIPM
dalam analisis molekuler adalah asas sebagai kelestarian sumber daya alam hayati ikan dan tugasnya adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan, ikan karantina atau HPIK, dan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu atau menjaga keamanan hayati ikan. Gejala penyakit muncul karena adanya interaksi faktor utama yaitu patogen inang dan lingkungan atau segitiga penyakit atau disease triangle. Gejala klinis adalah tanda awal pada ikan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit berupa kelainan atau perubahan fisik. Contoh uji berupa isolasi bakteri, olahan hasil ekstraksi DNA dan RNA. Contoh uji ikan hidup dengan menggunakan wadah untuk pengangkutan ikan hidup. Uji ikan segar atau beku dengan keadaan suhu yang diupayakan sesuai dengan suhu tempat pengambilan dan penanganan uji dengan fiksasi dengan analisis biologi molekuler menggunakan fiksatif RNA. Kemudian ada pengambilan contoh uji, yakni dilakukan pada ikan berukuran besar dengan cara individual. Sedangkan pada ikan yang berukuran kecil dapat diupayakan dapat mewakili populasi. Target organ dan ukuran pemeriksaan HPIK dengan ukuran kecil adalah seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada ukuran yang lebih besar dengan disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Pengujian biologi molekuler adanya penemuan mesin PCR. Kelebihan PCR adalah pengujian memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, sangat spesifik, dan berlangsung dalam kondisi apapun. Berikut adalah kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu enzim adalah katalis biologis yang memainkan peranan penting dalam reaksi biokimia. Mereka meningkatkan laju reaksi dalam degradasi material organik dan anorganik. Sistem degradasi material organik dan anorganik, ini organisme menggunakan sistem degradasi yang kompleks untuk mengurai material organisme dan anorganik menjadi bentuk yang dapat digunakan. Proses ini penting dalam sirkulasi unsur dan pemulihan energi dalam ekosistem. Lalu teknik analisis biokimia ini digunakan untuk memahami struktur dan fungsi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat dalam sistem biologis. Teknik analisis biologi molekuler digunakan untuk menganalisis materi genetik dan aktivitas biokimia dalam sel, termasuk di dalamnya adalah RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA, RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, dan sequencing DNA, RNA, dan protein. Teknik analisis mikrobiologi ini merupakan metode-metode yang memungkinkan menganalisis mikroorganisme dalam berbagai konteks, termasuk dalam air atau lingkungan akuatik, membantu pemahaman tentang komposisi dan peran mikroorganisme dalam ekosistem. Lalu dasar-dasar biologi molekuler, biokimia dan mikrobiologi akuatik memiliki pemahaman dasar tentang biologi molekuler, biokimia, dan mikrobiologi akuatik adalah kunci dalam memahami interaksi mikroorganisme dalam lingkungan air dan proses degradasi material biokimia. Dengan memanfaatkan teknik-teknik analisis seperti RAPD, RFLP, dan sequencing, peneliti dapat memahami lebih dalam struktur dan fungsionalitas material genetik, serta melakukan analisis molekuler yang mendalam terkait dengan DNA, RNA, dan protein. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa berfungsi atau bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih.